Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Salsabila, kelas 1C Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Di sini saya akan menjelaskan tentang chapter 14 mengenai Why Should the World Obey Law? Itu atau mengapa dunia harus mematuhi hukum. Nah, sebagai pengenalan di sini saya akan membahas pertama tentang pertanyaan epistemologi yang merupakan pertanyaan tentang bagaimana pengetahuan ilmiah dapat dipertahankan dengan bukti dan inti dari bukti tersebut. Maksudnya yaitu bagaimana kita mengetahui dan bagaimana kita mengetahui apa yang kita ketahui. Dan yang kedua itu pertanyaan tentang ontologi, yaitu merupakan pertanyaan tentang sesuatu yang ada. Nah, apa tugas dari dua pertanyaan tersebut? Jadi, tugas dari epistemologi yaitu menguji ilmu pengetahuan. Sedangkan ontologi yaitu memeriksa realitas yang ada. Nah, lalu, apa sebenarnya hukum itu? Dari buku Alan Chalmers menurut JCT Simorangkir dan Warjono Sastopramto. Mereka memberi definisi mengenai hukum, yaitu peraturan-peraturan bersifat memaksa yang dibuat oleh badan-badan resmi yang wajib atau yang memiliki wewenang yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan hal itu berakibat diambilnya tindakan hukuman. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh yang dikemukakan oleh Galileo mengenai hukum jatuh. Setiap sebuah benda berat dilepaskan di dekat permukaan bumi, benda itu akan jatuh ke tanah dengan percepatan yang seragam. Dari contoh inilah yang disebut pandangan keteraturan dari hukum, sebab tidak ada yang membuat materi berperilaku sesuai dengan hukum. Selanjutnya, karena hukum menurut Phyllis James adalah tubuh untuk aturan agar menjadi arahan bagi perilaku manusia dan memiliki sifat yang memaksa. Hukum keteraturan ini tidak bisa dijelaskan dengan ilmiah sama dengan keberadaan surga dan neraka. Hasil hukum biasanya ada keterkaitan dengan sains karena untuk mendapatkan suatu hukum perlu eksperimen yang dilakukan dengan terperinci. Selanjutnya kita mengakui hal-hal seperti disposisi, kecenderungan, kekuatan, dan kapasitas ke dalam karakterisasi kita terhadap sistem material. Maka hukum alam dapat dianggap sebagai karakterisasi, disposisi, kecenderungan, kekuatan, atau kapasitas tersebut. Begitu kita menafsirkan hukum dengan cara ini, kita tidak lagi mengharapkan undang-undang untuk menggambarkan rangkaian kejadian di dunia, karena kejadian tersebut biasanya merupakan hasil dari beberapa disposisi, kecenderungan, kekuasaan, atau kapasitas yang bertindak bersama-sama dengan cara yang kompleks. Nah, dari sudut pandang ini dapat dengan mudah memahami mengapa eksperimen diperlukan untuk mengumpulkan data informasi yang relevan untuk identifikasi suatu undang-undang. Nah, ada hukum penting dalam fisika yang tidak sesuai dengan skema ini. Hukum pertama dan kedua termodinamika tidak berlaku dan demikian pula dengan serangkaian hukum kekekalan dalam fisika partikel fundamental. Hukum pertama termodinamika menyatakan bahwa energi suatu sistem terisolasi
adalah konstan. Sedangkan hukum kedua yang menyatakan bahwa entropi suatu sistem yang terisolasi tidak dapat berkurang mempunyai konsekuensi seperti memastikan bahwa panas mengalir dari benda panas ke benda dingin dan bukan sebaliknya. Dan mengesampingkan kemungkinan mengekstraksi energi panas dari laut dan melepaskannya. Hukum yang cukup umum ini mempunyai konsekuensi terhadap perilaku sistem fisik dan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku terlepas dari rincian proses sebab akibat yang terjadi. Oleh karena itu, hukum-hukum ini tidak mungkin ditafsirkan sebagai hukum sebab akibat. Pada dasarnya, mengapa kita menggunakan hukum? Karena untuk mengatur kehidupan atau memperbaiki tatanan perilaku yang kita lakukan agar apa yang kita perbuat itu selanjutnya mendapatkan pertanggungjawaban. Sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.